Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Aspek Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pekerja pada Proyek Konstruksi. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Valensi Bastanka. Saya merupakan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjung Pura. Pembahasan dalam proposal tugas akhir ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang. Pada proyek konstruksi sering terjadi suatu permasalahan, yaitu keterlambatan waktu, ketidaksesuaian mutu, hingga biaya yang melebihi anggaran. Salah satu upaya yang harus dilakukan agar dalam pekerjaan maupun kinerja dalam proyek konstruksi dapat berjalan maksimal serta dapat mencapai target yang telah direncanakan dengan lebih memperhatikan sumber daya manusia yang terdiri dari dua jenis, yaitu pekerja tetap dan pekerja kontrak yang memiliki lama waktu bekerja dan tunjangan yang berbeda. Aspek yang perlu dimiliki oleh para pekerja dan juga harus dipelihara sehingga dapat membantu tercapainya tujuan, yaitu aspek sumber daya manusia yang terdiri dari kompetensi kerja, motivasi kerja, loyalitas kerja, disiplin kerja, serta lingkungan bekerja. Pada umumnya, penyedia jasa menginginkan keuntungan maksimal dengan menekan biaya pengeluaran, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh sumber daya manusia terhadap kinerja pekerja pada proyek konstruksi. Maka didapatkan perumusan masalah yang pertama, apakah aspek sumber daya manusia mempengaruhi kinerja pekerja pada proyek konstruksi gedung? Yang kedua, manakah aspek sumber daya manusia yang paling mempengaruhi kinerja pekerja pada proyek konstruksi gedung? Dan yang ketiga, apakah perbedaan pengaruh aspek sumber daya manusia terhadap kinerja antara pekerja tetap dan pekerja kontrak pada proyek konstruksi gedung? Dari perumusan masalah, didapatkan tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui berapa besar pengaruh aspek sumber daya manusia terhadap kinerja pekerja pada proyek konstruksi gedung. Yang kedua, untuk mengetahui aspek sumber daya manusia manakah yang paling mempengaruhi kinerja pekerja pada proyek konstruksi gedung. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan pengaruh aspek sumber daya manusia terhadap kinerja antara pekerja tetap dan pekerja kontrak pada proyek konstruksi gedung. Manfaat penelitian dari tugas akhir ini adalah yang pertama, diharapkan dapat menjadi masukan untuk perusahaan maupun sumber daya manusia yang berasosiasi dalam proyek konstruksi. Dan yang kedua, diharapkan sebagai sumber pengetahuan dapat dan wawasan serta pengalaman pembaca terkait dengan sumber daya manusia pada suatu proyek konstruksi. Batasan masalah dalam seminar dalam proposal ini terdiri dari yang pertama, sumber responden yang diteliti terdiri dari pekerja pada proyek konstruksi bangunan gedung. Yang kedua, pengumpulan data menggunakan progressive sampling dengan menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yaitu sesuai dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, pengambilan sampel dibatasi untuk pekerja tetap dan tidak tetap atau kontrak yang bekerja pada proyek konstruksi gedung di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang keempat, teknik pengumpulan data dan pemberian skor pada penelitian ini menggunakan teknik skala Likert. Dan yang terakhir, variabel-variabel yang akan digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi 6, yaitu kompetensi kerja, motivasi kerja, loyalitas kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja, serta kinerja pekerja. Dan sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 penutup. Tinjauan pustaka. Pengertian proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan dan umumnya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil kegiatan yang berupa bangunan.
Proses yang terjadi dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek dibedakan atas hubungan fungsional dan hubungan kerja. Adapun jenis-jenis proyek konstruksi, yang pertama, proyek konstruksi bangunan gedung mencakup bangunan gedung perkantoran, sekolah, pertokoan, rumah sakit, rumah tinggal, dan sebagainya. Dari segi biaya dan teknologi, terdiri dari yang berskala rendah, menengah, dan yang tinggi. Biasanya perencanaan untuk proyek bangun gedung lebih lengkap dan detail. Yang kedua merupakan proyek bangunan perumahan atau pemukiman yang dibedakan dengan proyek bangunan gedung secara rinci yang didasarkan pada klase pembangunannya, serempak dengan penyerahan prasarana-prasarana penunjangnya. Jadi memerlukan perencanaan infrastruktur dari perumahan tersebut yang berupa jaringan transfusi, jaringan air, dan fasilitas lainnya. Proyek pembangunan pemukiman ini terdiri dari rumah yang sangat sederhana sampai rumah mewah dan rumah susun. Yang ketiga merupakan proyek konstruksi industrial, yang termasuk dalam jenis ini biasanya merupakan proyek yang membutuhkan spesifikasi dan persyaratan khusus seperti untuk kilang minyak, pertambangan, nuklir, dan sebagainya. Perencanaan dan pelaksanaannya membutuhkan ketelitian dan keahlian atau teknologi yang sangat spesifik. Sumber daya manusia yang diperlukan untuk menjalankan proyek konstruksi secara garis besar menurut para ahli adalah sebagai orang baik individu maupun kelompok yang bekerja baik bagi perusahaan agar dapat tercapai suatu tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan suatu tenaga ahli yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek secara maksimal, yang berarti sesuai anggaran biaya, mutu, serta tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sumber daya manusia dalam proyek terdiri dari tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia mempunyai pengertian. Yang pertama, manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi, biasanya disebut juga personil, pekerja, atau karyawan. Yang kedua, potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan keberadaannya. Dan yang ketiga, potensi yang berfungsi sebagai modal, non-material atau non-finansial di dalam organisasi untuk mewujudkan eksistensi atau keberadaan organisasi. Bila dilihat dari bentuk hubungan kerja yang dipakai, maka tenaga kerja proyek, khususnya tenaga kerja konstruksi, dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja tetap, yang merupakan pegawai tetap dari perusahaan atau kontraktor utama yang bersangkutan dengan ikatan kerja secara perseorangan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Yang kedua adalah tenaga kerja sementara. Ikatan kerja yang ada adalah antara perusahaan penyedia tenaga kerja dan kontraktor utama untuk jangka waktu yang pendek. Proyek konstruksi selalu membutuhkan pekerja untuk bekerja dengan menggunakan fisik mereka, untuk bekerja di lapangan terbuka dan cuaca, serta kondisi apapun. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Deskripsi dari kinerja menyangkut tiga komponen penting. Yang pertama, tujuan. Tujuan akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personil. Yang kedua, ukuran dibutuhkan untuk mengetahui apakah seseorang personil telah mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk itu, kuantitatif dan kualitatif standar kerja untuk setiap tugas dan jabatan personil memegang peranan penting. Yang ketiga, penilaian kinerja reguler yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan kinerja setiap personil. Tindakan ini akan membuat personil untuk senantiasa berorientasi terhadap tujuan dan berperilaku kerja sesuai dengan dan searah dengan tujuan yang hendak dicapai. Penilaian kinerja pekerja adalah kegiatan membandingkan kinerja aktual bawahan dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja dapat didefinisikan sebagai prosedur yang meliputi yang pertama penetapan standar kerja,
Yang kedua, penilaian kinerja aktual pekerja dalam hubungan dengan standar-standar yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, memberi umpan balik kepada pekerja dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan penurunan kinerja atau terus berkinerja lebih tinggi. Beberapa alasan untuk menilai kinerja antara lain, yang pertama, penilaian memberikan informasi tentang dapat dilakukan promosi dan penetapan gaji pekerja. Yang kedua, penilaian memberikan suatu peluang bagi manajer dan bawahan untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kinerja pekerja. Yang ketiga, penilaian kinerja pekerja menjadi tolak ukur terhadap keberhasilan sebuah proyek konstruksi. Dan yang keempat, penilaian yang dilakukan dapat menjadi acuan untuk merubah pola kerja yang tidak efektif. Adapun aspek penilaian kinerja pekerja yang dapat kita ketahui adalah yang pertama aspek kompetensi kerja, yang kedua aspek motivasi kerja, yang ketiga aspek loyalitas kerja, yang keempat aspek disiplin kerja, dan yang terakhir aspek lingkungan kerja. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang diambil menjadi referensi dalam penulisan tugas akhir ini. Metodologi penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan pada penulisan tugas akhir ini adalah penelitian yang bersifat kuantitatif, yaitu pengukuran variabel-variabelnya ditentukan dalam bentuk angka dan analisisnya dalam bentuk statistik. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pekerja yang bekerja pada proyek konstruksi bangunan gedung. Dan objek penelitian ini dalam penelitian ini adalah pengaruh kompetensi kerja, motivasi kerja, loyalitas kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja terhadap kinerja pekerja pada proyek konstruksi bangunan gedung. Waktu dan lokasi penelitian di waktu yang ditentukan selama bulan Oktober 2022 dan bisa lebih lama dari ini. Dan lokasi penelitian ditetapkan pada semua proyek konstruksi bangunan gedung yang berada di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Variabel-variabel penelitian yang digunakan terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat yang dapat dilihat pada tabel, serta pengukuran variabel menggunakan skala Likert, di mana alternatif jawabannya sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju, dan bobot nilainya terdiri dari angka 1 hingga angka 5. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah pekerja yang bekerja pada bidang konstruksi gedung di Kota Pontianak. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 60 responden, di mana setiap subsampel terdiri dari 30 sampel pekerja tetap dan 30 sampel selanjutnya untuk pekerja kontrak. Sumber data. Sumber data dalam tugas akhir ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam data primer terdiri dari data observasi, kuesioner, dan wawancara, serta data sekunder terdiri dari dokumen, laporan tertulis, dan jurnal, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, pembagian kuesioner, serta wawancara. Teknik pengujian instrumen. Uji validitas mempunyai arti sejauh mana ketetapan suatu alat ukur untuk melakukan fungsi ukurnya. Untuk menghitung korelasi dari tiap pertanyaan, teknik korelasi yang dipakai ialah teknik korelasi produk bangun, yang rumusnya dapat dilihat seperti pada slide. Jika R hitung lebih besar atau sama dengan R tabel dengan taraf keyakinan 95%, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Ujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui keandalan alat ukur, atau dengan kata lain, alat ukur tersebut konsisten jika digunakan untuk mengukur objek yang sama lebih dari 2 kali. Untuk menghitung tingkat reliabilitas data, alat yang digunakan untuk mengukur dalam metode ini adalah kompak alfa. Jika nilai kompak alfa
0,6 sampai 0,8, maka instrumen tersebut dikatakan reliable. Teknik analisis data. Yang pertama adalah teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penentuan kategori skala dilakukan dengan cara skor interval tertinggi dikurang dengan skor interval terendah dibagi dengan jumlah kelas interval yang telah ditentukan. Dari interval 0,8 tersebut, maka didapatkan kategori skala yang dapat dilihat pada tabel. Yang kedua adalah uji normalitas, yang dilakukan untuk memenuhi keharusan sebelum analisis informasi. Distribusi normal akan membentuk sebuah garis lurus diagonal dan plotting dan akan dibandingkan dengan garis diagonalnya. Uji normalitas yang digunakan adalah uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Rumusnya yang digunakan adalah sebagai berikut. Pedoman pengambilan keputusan, bila nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka distribusi adalah tidak normal. Dan bila nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka distribusi disebut normal. Yang ketiga merupakan uji RII atau Relative Importance Index. Tujuan menggunakan rumus RII adalah untuk menentukan tingkat dari faktor-faktor yang mempengaruhi aspek sumber daya manusia terhadap kinerja pekerja pada proyek konstruksi gedung, berdasarkan persepsi tingkat kepentingan dari masing-masing responden, menggunakan skala 1 sampai dengan 5, di mana angka 1 mewakili kategori sangat penting, dan angka 5 mewakili kategori sangat tidak penting melalui persamaan Relative Importance Index. Adapun persamaan dari Relative Importance Index adalah yang dapat dilihat pada slide. Dan yang terakhir merupakan uji T. Uji T itu tujuan yang dilakukan uji signifikansi secara parsial dua variabel bebas terhadap variabel tak bebas adalah untuk mengukur secara terpisah kontribusi yang ditimbulkan dari masing-masing variabel terhadap variabel tak bebasnya. Tahapan melakukan uji T yang pertama adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Kemudian tahapan kedua menentukan level of signifikan dengan nilai alfa sama dengan 5%. Dan yang ketiga menentukan kriteria pengujian. Jika T-tabel lebih besar dari T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka H hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dan jika nilai T-tabel lebih kecil sama dengan T-hitung lebih kecil sama dengan T-tabel, maka nilai hipotesis 0 dan nilai hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatifnya ditolak. Menentukan T-hitung dengan rumus T-hitung. Membuat kesimpulan dengan membandingkan dan yang terakhir membuat kesimpulan dengan membandingkan hasil T-hitung dengan T-tabel. Berikut merupakan diagram alir penelitian. Dimulai dengan menentukan perumusan masalah, kemudian studi literatur, kemudian penyusunan instrumen, kemudian survei pendahuluan, dengan kemudian dilakukan pengujian instrumen, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Bila data tersebut tidak valid dan tidak reliable, maka akan diulang ke penyusunan instrumen, sehingga dapat dilanjutkan lagi dengan survei pendahuluan dan pengujian instrumen lagi. Bila datanya valid, maka survei akan dilanjutkan dengan menentukan data primer dan data sekunder. Setelah itu, bila data-data sudah didapat, maka akan ditentukan teknik pengujiannya.
melalui analisis data, yaitu analisis deskriptif, uji normalitas, uji relatif important index, dan yang terakhir uji T. Bila uji tersebut sudah dilakukan, maka akan dibuat pembahasan dan penarikan kesimpulan. Demikian presentasi proposal tugas akhir saya. Bila ada kata-kata yang tidak tepat dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.